Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya kita bisa jadi seperti sekarang ini? Dulu kita bayi yang gak bisa apa-apa, sekarang udah jadi diri kita yang sekarang. Nah, hidup itu kan emang perjalanan perubahan yang luar biasa ya. Yuk, di pembahasan kali ini kita coba petakan perjalanan itu bareng-bareng. Nah, pertanyaan gedenya tuh ini, kenapa sih kita terus berubah bahkan setelah dewasa? Logikanya kalau udah dewasa ya udah selesai dong, ya kan? Tapi ternyata nggak gitu. Perubahan itu terus-terusan terjadi bahkan sampai kita tua nanti. Kenapa bisa begitu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, untuk menjawab itu kita bakal bahas 4 poin utama. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa kita berubah. Terus kita pelajari apa aja sih aturan main atau prinsip-prinsip perkembangannya. Habis itu kita lihat gimana konteks atau lingkungan bisa membentuk kita. Dan terakhir, baru deh kita telusuri satu persatu tahapan perjalanan hidup kita. Oke, kita mulai dari prinsip dasarnya dulu ya. Anggap aja ini kayak sistem operasi yang berjalan di belakang layar kehidupan kita. Nah, ada seorang psikolog perkembangan namanya Paul Baltes. Dia ini yang merumuskan prinsip-prinsip inti buat ngejelasin gimana sih cara kita tumbuh dan berubah. Nah, ini dia beberapa prinsip utamanya. Intinya, perkembangan itu terjadi seumur hidup, nggak berhenti. Terus, arahnya juga macam-macam. Ada kemampuan yang makin jago, tapi ada juga yang mungkin menurun. Perkembangan juga mencakup banyak dimensi, mulai dari fisik, pikiran, sampai emosi. Dan yang paling keren nih, perkembangan itu sifatnya plastis. Artinya, kita tuh selalu punya potensi untuk berubah. Sekarang, yuk kita bedah beberapa yang paling penting. Oke, salah satu prinsip yang paling penting itu adalah multidimensi. Coba deh bayangin diri kita ini punya 3 bagian yang nyambung terus. Ada fisik, ya badan kita, kognitif, itu pikiran dan ingatan kita, sama psikososial, ini soal emosi dan hubungan sama orang lain. Nah, ketiganya ini saling ngaruh satu sama lain. Kalau satu berubah, yang lain pasti ikutan kena dampaknya. Contoh gampangnya gini aja dah, waktu bayi belajar merangkak, itu kan perubahan fisik ya. Nah, gara-gara bisa merangkak, dia jadi bisa menjelajah kemana-mana. Ini bikin otaknya kerja, kognitif, dan dia jadi lebih sering ketemu orang baru, psikososial. Tuh lihat kan, satu perubahan kecil bisa memicu rentetan perubahan lainnya. Nah, sekarang kita bahas konsep yang keren banget dan penuh harapan, namanya plastisitas. Intinya tuh gini, kita ini nggak statis, nggak terpaku sama takdir. Otak kita, kepribadian kita, itu bisa dibentuk dan diubah sama pengalaman. Dan yang paling penting, ini berlaku di umur berapapun. Mau bukti paling dahsyatnya? Lihat aja kemampuan otak kita buat pulih dari cedera. Kalau ada bagian otak yang rusak, bagian lain bisa loh ngatur ulang koneksinya buat mengambil alih fungsi yang hilang. Ini bukti nyata banget kalau perubahan dan pemulihan itu selalu mungkin. Tentu aja ya, kita kan nggak tumbuh di ruang hampa. Ada prinsip namanya multikontekstual. Ini ngingetin kita kalau dunia di sekitar kita, mulai dari keluarga, budaya, sampai zaman kita lahir, itu semua ngaruh banget dalam ngebentuk siapa diri kita hari ini. Coba deh, pikirin sebentar. Anda ini masuk generasi yang mana sih? Kira-kira pengalaman sejarah apa yang sama-sama Anda alami bareng orang seumuran yang mungkin generasi lain nggak ngalamin? Nah, sekelompok orang yang lahir di rentang waktu yang sama itu disebut kohort. Mereka ini kan ngalamin kejadian-kejadian sejarah yang sama, mulai dari generasi sunyi, baby boomer, generasi X, milenial, sampai Gen Z. Pengalaman bareng-bareng inilah yang ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Coba cek tabelnya, Anda masuk yang mana? Jadi, pengaruh ke hidup kita itu ada 2 jenis. Pertama, pengaruh normatif, ini yang kita alamin bareng-bareng sama generasi kita. Contohnya, lahirnya internet. Hampir semua ngalamin kan? Nah, yang kedua itu pengaruh non-normatif. Ini yang sifatnya personal banget, unik buat kita doang. Misalnya, menang undian, atau ngalamin kejadian tak terduga yang mengubah hidup. Dua-duanya ini yang ngebentuk jalan hidup kita. Oke, kita udah ngerti nih aturan mainnya. Sekarang waktunya kita jalan-jalan menyusuri petanya. Yuk kita lihat tahapan-tahapan hidup yang kita semua lewatin dari awal banget sampai akhir. Nah, ini dia petanya. Setiap tahap punya misinya sendiri, mulai dari masa bayi yang pertumbuhannya cepet banget, terus masa kanak-kanak yang fokus belajar mandiri, lanjut ke masa remaja yang sibuk nyari jati diri, sampai akhirnya di masa dewasa muda dan madya kita fokus bangun karir dan keluarga. Kelihatan ya, setiap fase itu jadi fondasi buat fase berikutnya. Coba deh kita zoom in sedikit. Waktu anak-anak, dunia kita itu isinya belajar ngomong sama belajar mandiri.
Begitu masuk remaja, wih, kita pusing sama perubahan fisik. Dan mulai mikirin hal-hal abstrak kayak cinta, kebebasan. Terus pas jadi dewasa muda, fokusnya pindah lagi ke hubungan, keluarga, sama kerjaan. Tiap tahap emang punya agendanya masing-masing. Dan, jangan salah, di akhir perjalanan pun perkembangan itu nggak berhenti loh. Para ahli sekarang ini bahkan sering ngebagi tahap lansia jadi 2 kelompok yang beda banget. Nah, ini dia bedanya. Orang umur 68 tahun itu beda banget sama yang umurnya 88. Kelompok yang disebut lansia muda itu seringnya masih sehat, aktif, produktif. Sementara lansia tua biasanya udah mulai menghadapi lebih banyak tantangan kesehatan. Nah, ini ngebuktiin lagi prinsip awal kita tadi, kalau perkembangan itu benar-benar terjadi seumur hidup. Jadi setelah kita lihat semua peta perjalanan ini, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Kira-kira Anda sekarang ada di titik mana dalam perjalanan ini? Dan setelah tahu apa yang udah lewat dan apa yang mungkin akan datang, apa itu mengubah cara Anda melihat hidup Anda sendiri?